Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rafil M. Nur, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia dengan NIDN 1031 109501. Sekarang ditempatkan di Prodi Sistem Informasi. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu yang pertama adalah grafika komputer, kedua adalah algoritma dan pemrograman, yang ketiga animasi komputer, yang berikutnya adalah bahasa pemrograman C++. Adapun perkenalan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah grafika komputer. Adapun video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi syarat salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yakni penyataan diri dosen dalam unit unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau disingkat dengan UKT PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Dan pada mata kuliah ini adalah mata kuliah pada semester 5 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang selama satu semester digabungkan antara perkuliahan di kelas dengan perkuliahan praktikum di laboratorium dengan penyampaian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Metode perkuliahan pada perkuliahan grafika komputer ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, mana perkuliahan deskripsi dari perkuliahan grafika komputer ini merupakan mata kuliah yang menggambarkan suatu objek atau membuat grafik menggunakan ilmu komputer. Yang nantinya perkuliahan ini nanti menggambarkan sebuah objek berupa dari data-data yang sudah ada, yang nantinya dibangun sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengelola data dan mempermudah dalam proses pengambilan dari keputusan dari data-data tersebut. Dan adapun beberapa poin dalam teori grafika komputer ini adalah: pertama, dia menjelaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan grafika komputer. Yang kedua adalah bagaimana tipe-tipe dari grafika komputer itu. Yang ketiga adalah mempelajari tentang bahasa pemrograman yang bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman C++, bahasa pemrograman Python, atau bahasa pemrograman PHP sesuai dengan basis yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah mempelajari tentang transformasi objek, di mana nantinya mahasiswa dapat membuat sebuah transformasi objek yang bertujuan untuk membuat suatu perubahan dari objek tersebut. Lalu yang kelima, bagaimana nantinya mahasiswa bisa mempelajari membuat sebuah grafik yang nantinya berdasarkan dari database seperti database MySQL, Oracle, ataupun yang lainnya, yang nanti dikombinasikan dengan data-data yang sudah ada. Adapun capaian mata kuliah pada mata kuliah ini adalah bagaimana nantinya memberikan konsep dari grafik display tersebut. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa memiliki kemampuan menggambar grafik objektif yang nantinya berupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Ketiga, bagaimana nantinya mahasiswa bisa mengimplementasikan grafik tersebut dalam bahasa pemrograman yang dibutuhkan. Yang keempat adalah bagaimana mahasiswa dapat membuat suatu sajian data berupa grafik dengan data yang sudah ada, yang nantinya membantu untuk menganalisa data. Yang berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan hasil pembelajaran grafik tersebut dalam konsep materi yang dipelajari dalam mata kuliah lain, yang nantinya dikombinasikan mahasiswa nantinya untuk proses pengambilan data. Adapun beberapa hal tentang CPL-nya, yaitu pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep dari grafika komputer. Kedua, bagaimana menggambar dari grafika komputer tersebut menggunakan bahasa pemrograman. Yang berikutnya adalah bagaimana konsep perubahan dari objek menggunakan transformasi objek. Yang keempat adalah memberikan output atau hasil luaran dari grafik laporan. Yang kelima adalah merancang dan membangun aplikasi yang tidak hanya berupa tabel tapi berisikan huruf dan angka. Pembelajaran ini dilakukan selama 16 kali pekan, di mana dibagi
dibagi jadi 7 pekan di ujian sebelum ujian tengah semester, lalu 7 pekan sebelum ujian akhir semester. Mana pembelajaran ini nantinya akan ditentukan berdasarkan dari kreativitas dan peran dari mahasiswa dengan menggabungkan beberapa metode seperti gimana kelompok kolaboratif, kelompok, dan juga bagaimana penugasan akhirnya. Dan nantinya dibagi dalam beberapa evaluasi seperti ada kuis interaktif selama dua kali. Yang kedua adalah penugasan baik itu individual ataupun kelompok. Ketiga adalah diskusi kelompok yang berdasarkan dari rubrik dari diskusi. Yang berikutnya adalah proyek akhir dari mahasiswa. Jadi nanti di bagian akhir sebelum akhir perkuliahan nantinya mahasiswa akan ada proyek akhir perkuliahan baik itu secara individu maupun secara kelompok, dan terakhir ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang nantinya dibagi dalam beberapa bobot penilaian. Pertama, bobot penilaiannya berdasarkan kuis yaitu 10%, penugasan sebanyak 30%, diskusi kelompok itu 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari mengenai mata kuliah grafika komputer untuk mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan mengenai suasana dan proses pembelajaran di kelas dan di laboratorium. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita pembahasan yang berikutnya tentang grafika komputer, yaitu tentang grafik library. Yang grafik library ini sebenarnya kita sudah bahas sebelumnya, bahwasanya yang pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang PHP. PHP gimana kita harusnya PHP ini nanti lanjutannya adalah profesinya adalah sebagai programmer, yang harusnya saudara nanti programmer gimana, ada beberapa macam programmer yang sudah saya jelaskan. Ada yang back end, front end, full stack, dan lainnya. Itu tergantung dari saudara mau konsentrasinya kemana. Dan pada pertemuan ini PHP-nya atau pemrogramannya adalah berdasarkan PHP, HTML, dan JavaScript. Kenapa ada 3 kombinasi ini? Karena nanti pada saat yang sebelumnya itu full PHP, kalau full PHP itu tampilannya pasti lebih minim lagi, hanya berupa gambar saja kalau menggunakan PHP sebelumnya. Jadi kita tambahkan HTML serta JavaScript. HTML fungsinya nanti adalah fungsi dari HTML nanti untuk nantinya saudara nanti HTML itu fungsinya nanti untuk membuat tampilannya lebih menarik. Oke, jadi kita akan menampilkan tampilannya yang nantinya saudara bisa nanti membuat sebuah laporan berupa grafik, yang grafiknya nanti menggunakan JavaScript. Oke, hanya nanti grafiknya JavaScript-nya berupa grafik dasar untuk JavaScript. Nanti kita menggunakan namanya adalah chart.js namanya. Nanti chart.js ini fungsinya adalah supaya kita lebih memudahkan untuk mendistribusikan grafiknya yang ada pada diagram-diagram yang seperti bar, line, dan pie. Bar, line, dan pie ini, kalau bar berarti dia dalam bentuk lingkaran. Jadi ada nanti diagram dalam bentuk lingkaran yang nanti bisa kita bikin. Jadi kita di chart.js ini kita hanya menggunakan library-nya saja. Makanya namanya graphic library. Kita tidak bikin JS-nya secara full, tapi kita pakai JS-nya atau JavaScript-nya secara yang sudah ada. Tinggal kita pakai dan kita tinggal pakai nantinya menggunakan pemrogramannya. Nanti chart.js-nya nanti akan saya berikan nantinya. Nanti chart.js itu ada 3, bar, line, dan pie. Hanya 3 ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi, cuma kita fokusnya hanya pada 3 grafik ini saja. Nanti ketika ujian nanti pasti masing-masing saudara nanti akan beda-beda lagi grafik, line, dan pie-nya. Oke, yang berikutnya instalasinya atau cara instalasinya sama seperti kita menggunakan
di HTML menggunakan CSS. Jadi kita hanya memanggil library yang sudah kita simpan di dalam foldernya. Jadi saudara tinggal panggil library-nya, nanti setelah panggil di mana tempat penyimpanan library-nya, baru saudara nanti langsung tinggal pakai saja. Oke. Dan nanti ini berupa cara installnya. Kalau cara installnya bisa pakai online, bisa pakai yang offline. Kalau yang online saudara pakai linknya langsung. Oke, tapi ingat kalau link langsung saudara harus koneksi dengan internet. Tidak boleh tidak koneksi dengan internet. Kalau tidak terkoneksi internet, otomatis chartnya atau grafiknya tadi tidak bisa ditemukan. Jadi misalkan kalau ada error dan lainnya, itu kalau menggunakan online dan tidak terkoneksi, itu berarti sebuah kesalahannya adalah pada internet. Beda halnya kalau saudara download nanti JS-nya nanti. Oke, dan yang berikutnya bentuk membuat metodenya seperti ini. Jadi kita bikinnya karena ini full, yang pertama ini adalah full dari HTML, jadi hanya berupa chart.js dan HTML-nya saja. Jadi kita tidak menggunakan namanya web server lagi. Web server tahu? Apa web server? Kemarin sudah kita bahas. Apa web server? Ada yang bisa jawab? Web server, text editor. Pertemuan pertama ada web server, ada text editor, ada apa lagi? Apa tuh? Web server dulu. Apa? Apa yang web server yang saudara tahu? Apache. Terus? Apache apa? Web server yang bisa kita pakai yang menjalankan PHP itu pakai apa? MySQL. Sampai Jadi SAMPP itu apa? Web servernya. Apakah bisa web server apa lagi selain SAMPP? MOES, Laragon. Apa lagi? Ada tahu namanya WAM? Nah, jadi sebenarnya itu kalau misalkan web server itu macam-macamnya. Tapi HTML apakah betul web server? Tidak. Kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kalau HTML, full HTML, butuh web server? Atau JavaScript bisa dijalankan tanpa web server? Bisa, kenapa? Karena bisa dijalankan secara, ya sebenarnya dia bisa dijalankan secara offline yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dia bisa tidak terhubung dengan yang namanya misalkan database ataupun yang lainnya. Makanya kalau HTML, full HTML yang saudara belajar waktu desain web terakhir kapan? Semester berapa? Semester 2. Itu desain web, saudara pakai web server atau tidak? Tidak. Pasti hanya pakai HTML langsung saudara running di browsernya tanpa harus buka Apache, buka Apache-nya, tanpa running MySQL-nya, tanpa bikin localhost. Jadi dia langsung pakai itu kalau HTML. Jadi kalau HTML itu tanpa saudara bikin web servernya itu bisa dijalankan. Tapi nanti kita akan bikin tambahannya. Jadi di dalam nanti HTML ini ada PHP-nya. Jadi nanti kalau misalkan dia .php, kalau dalamnya HTML berarti itu gabungan antara PHP dengan HTML. Jadi HTML itu fungsinya hanya untuk seputar tampilan. Sementara kalau CSS itu ada seputar desainnya. Jadi kalau misalkan saudara jangan kebalik-balik nanti HTML adalah desainnya, enggak. HTML hanya berupa kerangka untuk tampilannya saja. Mulai dari apa kemarin? HTML. HTML apa kerangkanya yang saudara tahu? Ada HTML-nya. Apa? Ada head, terus? Body. Apa? Apa lagi? Ada yang ketinggalan, apa itu lagi? Iya, titelnya. Titelnya itu di bagian atas dari browser biasanya. Oke, kita lanjut. Dan ini ada beberapa codingannya. Jadi ada beberapa codingan yang kita pakai. Kalau doc HTML ini berarti tandanya apa? Doc type HTML. Maksudnya apa?
Kan ada HTML biasa, ada pakai doctype HTML. Tandanya HTML berapa nih? HTML? Iya, tandanya ini HTML 5. Bedanya nanti ada namanya HTML, namanya HTML5, ada HTML biasa, ada HTML namanya XML namanya. Bedanya adalah nanti di bagian atas ini. Tapi strukturnya tetap sama. Strukturnya tetap sama, bahwasannya dia tetap menggunakan HTML, tapi doctype-nya ini nanti yang beda. Ada yang misalkan pakai doctype seperti ini, ada yang pakai XML. Kalau XML itu nanti bahasanya beda lagi. Lebih kepada XML itu menggunakan API namanya. Udah pernah dengar kata API? Belum? Pernah dengar ya? Pernah dengar API, tapi mungkin apakah lebih lanjut atau enggak, mungkin itu di pembelajaran berikutnya. Cuma kalau di XML itu lebih kepada banyaknya di API. Nanti ada beberapa, kalau codingan, misalkan kayak teks, makanya dari sini. Kalau untuk pemanggilan chart.js-nya, itu pada bagian head, di sini ada namanya teks JavaScript dengan ini adalah src, ini ada source-nya, di mana ada chart.js-nya. Jadi di sini ada file dengan folder chart.js dengan namanya chart.js di sini. Jadi jangan salah. Kalau beda lagi, kalau misalkan saudara pakai pakai CSS, bentuknya menggunakan style. Oke? Ingat, jangan kebalik-balik. Jangan kebalik, bahwasanya kalau script berarti dia untuk JavaScript, kalau style berarti dia untuk pemanggilan dari CSS. Sekarang saya tanya, ini CSS-nya eksternal internal? Dari mana kita bisa lihat ini internal? Iya, benar. Dia internal karena berada di dalam HTML tersebut. Itu yang namanya CSS internal. Kalau eksternal, dia sama seperti ini, seperti teks JavaScript ini. Bedanya nanti adalah berupa codingan style ini nanti ditambahkan dengan source. Itu yang eksternal. Jadi kalau misalkan saudara nanti bikin program, itu biasanya jarang orang yang menggunakan HTML secara internal. Kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau menggunakan style secara lebih menyeluruh, itu menggunakan style namanya style eksternal dengan tambahannya di sini yaitu src. Misalkan src-nya adalah biasanya kan orang pakai kayak ini, css underscore css titik apa ekstensinya? Style titik css. Nah, biasanya orang pakai yang kayak gitu. Kita lanjut. Dan di sini ada beberapa script. Udah yang biasanya belajar JavaScript itu biasanya akan identik dengan salah satunya ini. Dokumen get element by ID. Maksudnya adalah kita nanti akan mengambil elemen ID-nya dari bagian atas sini. Jadi di bagian sini ada ID-nya. Coba lihat di sini ada namanya canvas ID. Jadi ID ini sama kayak misalkan kita ada namanya di database itu ada namanya apa namanya? Foreign key, ada primary key. Kalau di JavaScript itu ini namanya primary key-nya. Ini namanya primary key-nya. Primary key-nya nanti kita panggil secara JS yaitu menggunakan namanya dokumen get element ID. Jadi ID yang kita panggil itu apa? Dan ingat, ini harus sama. Misalkan namanya grafik di sini ya, dengan G besar, sama juga harusnya. Apakah saudara boleh tukar? Boleh. Boleh-boleh saja. Tapi ingat, kalau ditukar di sini dengan nama berbeda, harus sama dengan dipanggil di sini. Nanti. Dengan konteksnya nanti ada beberapa konteksnya, yaitu ada 2 dimensi, yaitu namanya 2D, ada secara 3 dimensi. Jadi grafiknya bisa secara 2 dimensi, bisa secara 3 dimensi. Dan juga nanti ada berupa type-nya. Coba lihat. Type-nya di sini ada namanya tipenya bar. Berarti tipe bar berarti ada tipe grafik batang. Batang berarti dia nanti berupa grafik batang yang sesuai dengan yang namanya datanya yang ada di sini. Oke, datanya ada di sini. Misalkan 23, 32, 23, 19, 13, dan 10. Berarti ini adalah data grafiknya. Kalau misalkan datanya lebih daripada ini, tinggal saudara bikin komanya di sini. Sampai ke seterusnya.
nanti. Sampai seterusnya tinggal saudara tambahkan berupa datanya seperti apa. Yang warnanya nanti bisa saudara rubah juga di sini. Di sini warnanya. Kalau warna di sini RGBA ini. Tahu RGBA ini apa? Red, green, blue, alpha. Kalau alpha itu sama kayak misalkan kita mau warnanya merah, tapi merahnya agak keping-pingan. Nah, itu alfanya itu. Atau hijau tapi hijaunya kayak gimana? Hijau daun kah atau yang lain, biasanya lebih ke alfa. Nilai alfa ini ada yang sifatnya beda-beda, tergantung dari misalkan ada yang namanya nilainya dari nol sampai 0,1 atau 1 atau yang lainnya. Tergantung apa? Tergantung dari kode warna yang saudara mau. Dan nanti ada namanya border color-nya. Border color itu maksudnya adalah ketika saudara misalkan kita bikin sebuah grafik batang yang warna bisa kita rubah antara warna isi di dalam grafik batang dengan border yang dari grafik batangnya nanti. Oke? Sampai sini ada mau tanya kan? Demikian deskripsi singkat dari proses pembelajaran saya selama di kelas dan di laboratorium komputer pada mata kuliah grafika komputer di jurusan teknik informatika, dan dapat menjadi gambaran mengenai proses pengajaran yang saya lakukan nantinya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, dan juga saya berterima kasih kepada Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, Fakultas Ilmu Komputer, program studi Teknik Informatika, dan juga dosen teman sejawat dan teman-teman mahasiswa. Demikian video ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.